Oh boleh. Sok berani. Gue kepo juga, masa itu suara apa ya nggak Ya sih? tapi lu maunya siang kan pasti. Ya kalau Mungkin ini perjalanan yang paling epik sekaligus paling mendebarkan seumur hidup gue. Ke Rawabayu, men. Belum nginjek tanahnya aja, perasaan gue tuh udah kayak mau meledak. Bayangin aja nih, konon katanya Rawabayu ini adalah tempat yang dimaksudkan dalam kisah horor. Kisah horor KKN Desa Penari. Cerita horor yang muncul awalnya di Twitter ini emang bikin siapapun merinding dengerin ceritanya, men. Rawabayu atau Rawabayu dalam bahasa Indonesia adalah sebuah telaga kecil di tengah hutan lebat di Desa Bayu, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi. Banyak kisah misteri muncul dari balik rawa yang kerap ditutup lumut ini. Dikelilingi pepohonan rindang dan besar, telaga ini konon memancarkan aura supranatural yang sangat kuat. Sebagian warga dikisahkan pernah melihat penampakan sosok para penghuni tak kasat mata di tengah rawa ini. Warga yang paham tentang siapa dan apa saja yang menghuni area seluas 6 hektar ini pun mengingatkan agar jangan pernah macam-macam dan berperilaku tak sopan di sini. Akibatnya fatal, mulai dari kebingungan, kerasukan roh para penunggu, pingsan, bahkan sampai kehilangan nyawa. Karena keangkeran dan berbagai kisah misteri di baliknya, Rawabayu pun sempat disebut-sebut sebagai Desa Penari, yang dimaksudkan dalam kisah horor KKN Desa Penari yang sangat santer diceritakan beberapa tahun silam. Benarkah Rawabayu adalah Desa Penari yang sebenarnya? Lalu kisah misteri apa saja yang terjadi di tempat ini? Bagaimana kesaksian warga dan sang juru pelihara Rawabayu yang dijuluki tempat paling angker di Banyuwangi setelah Alas Purwo? Dan benarkah ada penunggu yang haus sajen di rawa ini? Oh ya, sekedar info nih, Rawabayu adalah destinasi kesekian dari daftar lokasi tujuan gua dan teman-teman gua saat berpetualang ke Banyuwangi. Gua kesana setelah mendatangi hutan angker Alas Gumitir, dan waktu itu, waktu sudah malam, men. So pasti makin jiper gue. Sepanjang jalan, gua ngebayangin kisah 5 mahasiswa dan mahasiswi dalam cerita horor KKN Desa Penari. Ngeliat warga di pinggir jalan, di tengah kegelapan, gua bayangin para mahasiswa itu sempat dicegah warga agar hati-hati masuk ke kawasan ini. Pokoknya nih, waktu perjalanan gua ke sana itu, gue tuh kayak ngerasa mau ke medan perang gitu. Perasaan gue tuh kayak campur aduk antara cemas, khawatir, takut, grogi. Pokoknya semuanya jadi satu. Lo tau nggak? Soalnya pas perjalanan gue ke sana itu banyak banget warga yang ngingetin ke kita kalau gue tuh harus hati-hati. Bahkan banyak orang yang meminta gue berhenti untuk melanjutkan perjalanan ke sana. Ya itu karena mereka takut terjadi sesuatu sama kita. Dan satu lagi, karena memang tekad kita bulat, tekad kita pengen menuju ke sana, ya udah kita langsung ke sana. Pengen banget untuk langsung datang ke Rawabayu itu. Sepanjang perjalanan, kita semua lebih banyak diam. Hawanya terasa dingin, menusuk. Apalagi cuacanya hujan, men. Sumpah, ini tuh horor banget. Horor rasanya. Ditambah lagi, jalanan ke sana tuh minim lampu penerangan jalan.
Dan gak banyak warga yang gue temuin di sana karena mereka memilih berteduh di rumah. Suasana pun makin terasa serem, men, saat kita tiba di sebuah pertigaan menuju Rawabayu. Itu tuh gelap banget, gelap gulita. Salah satu teman gue pun udah mulai ketakutan. Dia gak berani jalan dan minta temen gue yang nyetir untuk berhenti. Dia minta mencari warga sekitar yang bisa nemenin kita. Jo, ngapain sih di dalam mulu? Sinilah. Jo, sini Jo. Ngapain sih di dalam mulu? Ya, ngapain kayak mau tahu ya lu? Gengs, kita tuh sering banget dengerin suara-suara aneh di sini. Sering dengerin ngalamin kejadian-kejadian aneh di sini. Bahkan kita sendiri suka ketakutan sendiri. Ya. Kalian penasaran gak sih kalau kita ngecek ke tempat yang sering kita dengerin aneh itu? Oh, boleh. So berani. Gue kepo juga, masa itu suara apa ya nggak Ya sih? tapi lu maunya siang kan pasti. Ya kalau siang nggak ada suaranya, Ser. Ya udah gini Ya aja. kalau gue sih ayo aja. Gini aja, gimana kalau sekarang kita coba cek ke belakang, ada apa di sana, ya kan? Kita coba untuk uji nyali di sini. Boleh. Boleh ya? Boleh sih. Nggak boleh ada yang takut, tapi kalau memang udah ngerasa takut, lo harus bilang, jangan pura-pura nggak takut. Ya yang penting kita jangan lihat aneh-aneh deh. Oke, kita harus cek demi keamanan kita. Iya iya. Oke? Ayo. Boleh, ayo. Ini. Ambil ini dulu, Jo, di dalam Apa itu? tenda. Apa sih center? Oh, boleh. Janji ya, kalian tadi kan udah kita sepakat di sana kita bakal uji nyali di sini. Hati-hati. Kita harus cek, bener nggak sih ada bunyi-bunyi atau suara-suara yang kita sering dengar tuh dari sini. Aman Jo, Ser? Aman. Aduh, ini Yuk, siapa? pegang, Jo. Ah, ini dia. Ini pohon ngeri banget ya. Merinding deh. Iya, bantu. Nggak mau. Lu aja sana. Kita akhirnya turun dari mobil, mencari rumah juru pelihara Rawabayu yang untungnya rumahnya itu nggak jauh dari pertigaan gua dan teman-teman gua berhentiin mobil tadi. Tanpa banyak diskusi, kita pun bergegas menuju rumah beliau. Namanya Mbah Saji. Orangnya ramah, santun, dan sangat bersahabat dengan kita. Tapi, masalah belum selesai, men. Beliau nggak bisa nemenin petualangan kita malam itu. Bukan apa-apa, Mbah Saji kurang enak badan setelah mendapatkan vaksin pertama. Tapi kabar baiknya, beliau masih bersedia memberikan kami penjelasan ringkas tentang Rawabayu. Beliau juga dengan sabar memberi petunjuk arah yang akan kami lalui di sana. Nanti kalau Mas mau untuk melaksanakan apa yang dimana tempatnya sumber Taman Kaputren itu, ya tak? Tapi sebelum Mas nanti masuk di lokasi sumber Taman Kaputren, lebih baik kita harus ke Batu Linggayoni dulu. Menurut salah seorang warga, nggak ada yang berani mendatangi Rawabayu di malam hari jika tidak didampingi Mbah Saji. Gua pun langsung jiper, men. Malam ini, gua dan teman-teman gua harus mendatangi tempat ini tanpa penjaga konon yang dipercaya mampu menaklukkan para penunggu yang tak kasat mata di sana. Ngeri. Lo bisa bayangin gimana perasaan gue saat itu ketika harus datang tanpa pendamping ke tempat yang super angker itu.
Tapi ada satu pernyataan beliau yang bikin hati gue tenang. Ketika gue menanyakan apakah rawa Bayu itu angker atau enggak, ini jawaban beliau yang bikin adem. Yang dinamakan angker itu, Mas, ya toh, karena kita tidak hormat saling menghormati, ya toh. Kata orang Jawa, orang yang mau menghormati pasti akan dihormati. Orang yang mau ngajeni bakal diajeni. Inilah kesakralan itu dari situ. Pokoknya intinya gitu, gengs. Kita seperti makhluk sosial biasanya. Kalau kita nggak mau diganggu ya jangan ganggu. Gitu. Lo kalau sananya nggak mau diganggu, lo nggak boleh ganggu orang itu kan? Iya, itu pastilah. Jadi kalau inget peribahasa, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita harus menyikapi dan kita harus bersikap sesuai dengan adat istiadat yang ada di situ. Ya kan, kita harus hormat sama siapapun yang ada di sekeliling kita. Jadi kalau seandainya kita pengen hidup tenang-tenang aja pada saat lagi dengerin gue, pada saat lagi ada di situ, ya kita harus hormat aja gitu sama mereka yang ada di sana, meskipun tak kasat mata nggak kelihatan, ya kan? Jangan sampai nanti kalau kita ngelakuin hal-hal yang aneh, terus mereka ngerasa terganggu, mereka yang akhirnya ganggu kita, itu yang jadi fatal, itu yang jadi bahaya. Bener banget sih. Tapi itu kesana pakai kayak ada yang nemenin nggak sih? Ada kan sama temen-temen gue. Maunya orang dari sananya gitu loh. Oh ada juga. Terus lu takut nggak waktu itu? Kan udah punya tekad yang baik, jadi kita langsung jalan gitu aja.